pertama tentang latar belakang perdamaian dunia. Hal yang melatar belakangi adanya perdamaian dunia adalah fakta bahwa suatu negara tidak bisa eksis dalam kehidupannya tanpa berhubungan dengan negara lain. Seperti halnya manusia sebagai makhluk sosial, suatu negara tidak bisa memenuhi sendiri kebutuhan rakyatnya. Oleh karena itu, diperlukanlah kerjasama antar negara. Kerjasama tersebut bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama tersebut apabila tidak dibina dengan baik akan menimbulkan perselisihan antara negara yang bekerjasama. Perselisihan tersebut bisa diselesaikan oleh negara-negara yang berselisih maupun menggunakan negara lain sebagai mediator dan pihak ketiga. Namun, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh negara berselisih maupun negara mediator, maka perselisihan tersebut bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan PBB. Konsepsi perdamaian dunia. Perdamaian secara etimologis dan terminologis. Kata damai atau peace secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yang sudah ada sejak sekitar abad ke-12, yang aslinya berasal dari bahasa Anglo-Perancis yaitu pax, di mana kata pax sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu pax, yang berarti persetujuan, diam, perjanjian damai, ketenangan, tidak adanya permusuhan dan kekompakan. Sedangkan pengertian peace atau perdamaian secara terminologis adalah tidak adanya peperangan atau konflik. Sedangkan arti perang sendiri adalah konflik kekerasan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi disimpulkan bahwa perang terjadi ketika tidak bisa dicapainya penyelesaian konflik melalui metode tanpa kekerasan, sehingga memaksa pihak-pihak terlibat perselisihan tadi untuk melakukan aksi kekerasan sebagai satu-satunya cara. Selanjutnya adalah konsepsi perdamaian. Yang pertama adalah ketiadaan perang. Sebuah definisi yang sederhana dan sempit dari damai adalah ketiadaan perang. Dan lagi dengan definisi ini, kita sekarang tinggal di zaman dunia yang damai, tanpa perang aktif antara negara-negara. Peralatan perdamaian yang lama antara negara-negara merupakan kesuksesan dari PBB. Damai dapat terjadi secara sukarela di mana peserta perang memilih untuk tidak masuk dalam keributan atau dapat dipaksa dengan menekan siapa yang jadi gangguan. Sebagai contoh, kenetralan yang kuat telah membuat Swiss terkenal sebagai sebuah negara yang mempertahankan perdamaian sejak lama. Swedia sekarang ini memiliki sejarah perdamaian yang berkelanjutan terlama sejak invasi 1814 Norwegia. Kerajaan Swedia tidak melakukan kekerasan gaya militer. Konsepsi perdamaian yang kedua yaitu ketiadaan kekerasan dan peperangan serta keberadaan keadilan. Membatasi konsep kedamaian hanya kepada ketiadaan perang internasional hanya menutupi genocide, terorisme, dan kekerasan lainnya yang terjadi dalam negara. Oleh karena itu, damai seharusnya didefinisikan sebagai ketiadaan kekerasan, tidak hanya ketiadaan perang, tetapi juga ketiadaan kejahatan. Dan banyak juga yang percaya bahwa perdamaian tidak hanya ketiadaan dari kejadian sosial yang tragis. Dari sudut pandang ini, perdamaian tidak hanya ketiadaan kekerasan, tetapi juga kehadiran keadilan, seperti yang digambarkan oleh Martin Luther King. Dalam konsepsi ini, sebuah masyarakat di mana suatu grup ditekan oleh grup lainnya juga merupakan ketiadaan kedamaian. Karena penekanan ini juga merupakan bagian dari kejahatan. Konsepsi perdamaian yang ketiga yaitu damai dan tenang. Dalam beberapa hubungan, damai dapat menunjuk secara umum ke keadaan tenang, ketiadaan gangguan atau godaan. Bagi orang yang sering bepergian ke daerah terpencil, seringkali memperhatikan perbedaan antara tingkat kebisingan antara kota dan desa. Oleh karena itu, muncul istilah damai dan tenang. Konsepsi perdamaian yang terakhir yaitu damai dalam diri. Satu arti dari damai menunjuk ke damai dalam diri, sebuah keadaan pikiran, badan, dan jiwa yang dikatakan terjadi di dalam diri kita. Oleh orang yang melakukan eksperimen dengan damai dalam diri mengatakan bahwa rasa ini tidak tergantung oleh waktu, orang, atau tempat. Menekankan bahwa setiap individu dapat mengalami ketenangan dalam diri meskipun sedang berada di dalam suatu peperangan. Kemudian ada perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan mengenai kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara atau bangsa. Perdamaian dunia memiliki berbagai aspek yang mendukung seperti hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomasi, dan atau pengakhiran seluruh bentuk pertikaian atau konflik. Sejak 1945, PBB dan 5 anggotanya
yang merupakan majelis keamanannya, yaitu AS, Rusia, China, Prancis, dan Britania Raya, bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa konsepsi perdamaian dunia itu mengambil konsepsi yang pertama, yaitu mengatakan bahwa perdamaian itu tidak adanya perang. Itulah kesimpulan yang didapatkan dari perdamaian dunia saat ini. Sedangkan untuk konsepsi poin yang ketiga dan keempat itu merupakan kedamaian dalam diri pribadi masing-masing. Selanjutnya sebuah trivia, simbol lambang peace pada mulanya digunakan sebagai simbol pelucutan senjata nuklir oleh gerakan anti perang. Didesain oleh Gerald Holton pada 21 Februari 1958. Simbol ini merupakan kombinasi semafur untuk huruf N dan D yang merupakan singkatan dalam bahasa Inggris untuk Nuclear Disarmament atau pelucutan senjata nuklir. Dapat dilihat D dan N-nya. Selanjutnya, sikap Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, Indonesia bergabung menjadi anggota PBB. Sikap bangsa Indonesia mendukung penciptaan perdamaian dunia dengan cara bergabung menjadi anggota PBB. Sikap bangsa Indonesia ini bertitik tolak pada pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan alinea 4 khususnya tujuan negara. Dalam perdamaian berarti ada perundingan, kesepakatan yang mengabaikan pokok masalah perselisihan atau juga tidak ada lagi peperangan, penindasan, ketidakadilan dengan menghapuskan penjajahan yang dapat menimbulkan peperangan melawan penjajah, penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan khususnya bagi negara yang dijajah. Yang kedua, politik Indonesia yang bebas dan aktif. Politik bebas aktif adalah sebuah konsep dan sebuah kebijakan resmi politik luar negeri Indonesia semenjak awal berdirinya Republik Indonesia. Konsep ini digagas oleh Muhammad Hatta pada tanggal 2 September 1948 saat ia menyampaikan pidato di Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Garis politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, di mana arti bebas itu adalah negara Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sedangkan aktif dalam pengertian peran Indonesia dalam peraturan dunia internasional, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia dan tidak reaktif. Yang ketiga, paham bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan dalam arti bahwa segala perselisihan dan pertikaian yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain sejauh mungkin diusahakan melalui jalan perundingan atau cara-cara damai. Perang adalah jalan terakhir apabila upaya-upaya damai yang dilakukan tidak berhasil. Yang berikutnya adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia menjadi bukti penerapan dari pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Indonesia bahkan sudah menunjukkan komitmennya sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia sejak tahun 1945. Indonesia mulai bergabung dalam misi-misi perdamaian di bawah naungan PBB pada tahun 1957. Berikutnya saya akan menyebutkan 6 peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama menjadi pencetus Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor tercetusnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Konferensi Asia Afrika ini bertujuan untuk menghimpun persatuan dari negara-negara Asia Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan, kemudian mempromosikan dan meningkatkan kerjasama antar negara. Yang kedua, pengiriman kontingen Garuda atau KONGA. Pada saat terjadi kericuhan di Timur Tengah, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Yang ketiga, pelopor gerakan non-blok. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam GNB atau gerakan non-blok, menunjukkan partisipasi Indonesia dan mendeklarasikan keinginan Indonesia untuk tidak terlibat dalam konfrontasi dari blok barat maupun blok timur. Yang keempat adalah pelopor ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang dibentuk untuk
mempererat hubungan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan di negara-negara di benua Asia Tenggara. Yang kelima, berperan aktif dalam PBB. Peran aktif Indonesia ini dibuktikan dari terpilih dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak 3 kali. Yang keenam, pendirian Pusat Perdamaian dan Keamanan di Indonesia. Pendirian Pusat Perdamaian dan Keamanan di Indonesia ini berlokasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kawasan tersebut disebut Canti Dharma dan dikelola oleh Bainstrarnas atau Badan Instalasi Strategi Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.